Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan keempat. Semoga sebelum perkuliahan Bapak Ibu semua sudah menyimak materi terlebih dahulu sehingga nanti pada saat sesi di jam kuliah kita tinggal diskusi aja ya pendalaman. Nah, pada bagian ini yaitu setelah kita menyusun masalah penelitian, kemudian latar belakang penelitian, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, ya. Minggu lalu kita belajar apa saja anatomi dari penulisan latar belakang dan rumusan masalah. Nah, biasanya untuk sampai ke tujuan itu kita nggak bisa langsung ngerjain ya, karena kita butuh baca-baca dulu, kita butuh tahu variabel-variabel apa nih yang perlu kita teliti? Tentunya kita harus membaca dulu, dan membaca ini, perlu keterampilan juga ya. Jadi kita tidak hanya membaca, tapi kita melakukan analisis, kemudian kita bisa temukan, posisi penelitian kita mau meneliti yang seperti apa, begitu. Nah, tahapan tersebut membaca, kemudian menganalisis dan, menemukan, sebuah formula dari teori dari rujukan yang kita gunakan dalam penelitian kita, itu namanya tahap di menyusun tinjauan pustaka atau di menyusun literatur review. Nah, jadi tadi dengan menyusun literatur review yang kita lakukan adalah membacanya banyak banget nih, membaca, tapi nanti saya akan berikan sedikit tips agar kita membacanya nggak terlalu buang-buang energi, sehingga bisa tepat sasaran, kemudian kita gunakan juga keterampilan bagaimana memahami, menganalisis, kemudian jangan lupa untuk mencatat dan kemudian baru kita menuliskannya. Biasanya, mahasiswa atau saya pun dulu juga, ketika bab 2 itu kayak bagian yang menyenangkan gitu ya, kayak, "Oh, ini kan tinggal nulis referensi aja ya, teori kayaknya gampang deh," gitu ya. Tinggal lihat dari contoh dari buku, kita tulis ulang gitu ya. Tetapi kita harus juga memperhatikan bacaan yang kita gunakan, referensi yang kita gunakan tuh benar-benar baik ya, valid dan, memiliki unsur kebaruan. Jadi, kalau bisa rujukan yang kita gunakan Mami, 10 tahun mami, terakhir, 5 mami, tahun mami terakhir. jangan lama ya Iya, rekamnya. oke. Ya, jadi seperti Lima menit itu. ya. Oke, Nanti aku mau nonton. oke. Ya, Mami, jadi aku mau seperti itu nonton. untuk, Mami, tinjauan aku mau nonton. pustaka. Setelah Mami, itu mami, bawa. kita lanjut ke bagian ini. Nah, jadi apa sih yang kita lakukan dalam, eee, studi literatur ya, dalam menyusun bab tinjauan pustaka. Jadi kita melakukan telaah, jadi kita Mami, membaca, dia kemudian udah kita sampai baju loh. membanding-bandingkan dengan Pangerannya. dengan penelitian lain. Kita lihat, bagaimana perkembangan penelitian yang sudah terdahulu dengan topik yang sama dengan topik yang kita ingin teliti. Sehingga kita bisa, mengidentifikasi kekurangan Nih, mami, atau bahkan kelebihan ini ayo. dari Aku mau nonton. penelitian-penelitian yang sudah, publish, yang sudah terbit. Sebentar. Nah, eee, jadi mengerjakan bab 2 itu ternyata tidak mudah menurut saya. Jadi kita nggak hanya membaca kemudian langsung ngetik ya, jadi itu, dihindari. Jadi kita memang benar-benar, melakukan telaah dengan baik. Nah, sumber untuk, mempelajari teori maupun landasan penelitian, penelitian terdahulu, itu yang pertama, Bapak Ibu dan teman-teman baca textbook Papa dulu nih, saran saya. mana? Jadi dengan kita membaca Aku mau textbook nonton. kita tahu konsep dasar dari, variabel yang mau kita teliti. Misal, saya meneliti tentang sindrom sindrom metabolik atau penyakit tidak menular, apa faktor-faktor yang berhubungan dengan, penyakit tidak menular, khususnya sindrom metabolik. Nah, saya harus tahu dulu definisi dari sindrom metabolik itu apa, kriterianya seperti apa. Kemudian, gejalanya seperti apa, kemudian penyebabnya, kemudian pengukurannya, dan sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu landasan dasar dari konsep tersebut. Nah, kemudian kita pelajari faktor-faktor penyebabnya apa saja. Nah, ketika kita sudah cukup,
baik dalam membaca textbook, kemudian kita perdalam lagi sebenarnya penelitian-penelitian yang sudah berkembang saat ini itu sudah sejauh mana meneliti tentang sindrom metabolik gitu. Apakah masih di gambaran atau sudah sampai ke prevention atau ke controlling atau intervention bahkan dan lain sebagainya ya. Nah, kita perlu melihat penelitian yang sudah ada. Nah, kuncinya agar untuk menghemat waktu biar kita nggak, salah, arah kemana mana bukanya, kita bisa lihat dulu paper-paper yang jenisnya systematic review. Jadi artikel penelitian itu ada yang, artikel primer ya, penelitian. Ada juga yang systematic review. Jadi systematic review ini adalah penelitian yang dilakukan, dengan membandingkan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Jadi, mereka melihat, mengkaji penelitian sebelum sudah ada itu seperti apa dan mereka melakukan, penilaian di situ. Nah, sesudah kita mendapatkan gambaran di systematic review, selanjutnya kita menuju ke paper teknis. Jadi, artikel primer. Misalnya kita referensi primer ya. Contohnya artikel penelitian. Misalnya saya melihat nih perkembangan sindrom metabolik di berbagai, penelitian ternyata masih dari hasil systematic review, ternyata masih ada perdebatan di bagian menentukan, eee pengukuran obesitas. Nah, apakah obesitas yang digunakan obesitas sentral atau IMT atau bahkan rasio lingkar perut dengan lingkar pinggang atau yang lainnya. Nah, kemudian saya cek di Indonesia itu bagaimana penelitian terkait obesitas dan hubungannya dengan eh, sindroma metabolik gitu ya. Saya lihat di technical paper, jadi paper-paper yang khusus lebih rinci yang mempelajari tentang misalnya faktor-faktor atau faktor yang berhubungan antara obesitas dengan sindrom metabolik. Jadi sudah lebih spesifik lagi. Nah, jadi dari penelitian tersebut kita bisa melihat bagaimana perkembangannya, apa kelebihan penelitian yang sudah ada sebelumnya, dan juga apa kekurangan. Kita bisa dari saran dari penelitian tersebut sehingga kita bisa tahu kita mau ambil celah yang mana? Kita mau ambil kontribusi di bagian apa yang mungkin masih minim untuk diteliti atau mungkin, eee hasil penelitiannya masih jarang dilakukan. Nah, itu bisa kita ambil di situ. Kemudian yang keempat, kita juga perlu menampilkan data-data yang terbaru. Nah, untuk data-data ini hindari dari koran atau misalnya dari, mmm web-web yang kurang kredibel untuk, menerbitkan laporan kesehatan. Kita boleh melihat laporan, secara online jika kita kesulitan untuk mengakses laporan yang bentuknya soft file misalnya atau dari, eee, cetak misalnya, karena keterbatasan akses ya. Kita bisa gunakan dari web, tetapi kita pilih memang yang benar-benar web ini yang kredibel, misal dari WHO, Kemenkes, CDC, atau ILO, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, kita perlu melihat rujukan dari data-data jika memang ada data lain di luar laporan WHO Kemenkes tadi. Untuk apa kita melakukan literatur review? Yang pertama, kita sebagai peneliti perlu memiliki rujukan yang terpercaya dalam menyusun eee, skripsi kita, sehingga kita bisa menilai ketika kita melakukan telaah pustaka dengan baik, kita bisa melihat metode mana yang akan saya gunakan, apa kekurangan dan kelebihan metode ini. Kemudian, teori mana yang sekarang relevan untuk kita jadikan rujukan, gitu. Karena ilmu itu pasti akan terus berkembang sehingga kita bisa gunakan teori-teori yang ternyata diketahui saat ini sudah berkembang dan bisa kita gunakan sebagai landasan penelitian kita. Nah, yang kedua, ternyata dengan kita melakukan literatur review, itu nggak hanya untuk penyusunan di bab 2 saja.
Jadi waktu kita pernah membahas di pertemuan awal ya Bapak Ibu ya, bahwa pondasi penelitian baik dari bab 1 sampai di bagian bab pembahasan itu semua melibatkan yang namanya, telaah pustaka atau literatur review, ya. Jadi ketika kita sudah nyusun bab 2 itu kita bisa sambil melengkapi di bab 1. Ya, kita bisa lengkapi latar belakangnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mendapatkan tadi teori baru ya, tadi yang sudah saya sampaikan, sehingga kita bisa menemukan konsep penelitian kita itu mau seperti apa. Dan yang keempat, eee, biasanya nih kita bingung ya waktu menentukan tujuan penelitian bab 1. Saya mau tujuan penelitiannya ini kalau sindrom metabolik ini tujuannya mau ngukur apa aja ya, gitu ya. Masa cuman gambaran sindroma metabolik gitu kan, kok kayaknya, kurang bermanfaat gitu. Akhirnya ketika saya saat itu ya menyusun proposal, saya melihat perkembangan, penelitian, oh ternyata dari penelitian yang sudah ada, dari faktor-faktor yang berhubungan dengan sindroma metabolik, itu sudah banyak meneliti variabel waktu itu, diet, kemudian aktivitas fisik, kemudian dan juga stres kerja saat itu. Dan memang stres ini masih jarang diteliti pada kelompok pekerja yang hubungannya dengan, sindrom metabolik. Oleh karena itu, ketika saya sudah mempelajari, oh ternyata dari penelitian yang sudah ada itu masih minim penelitian yang melihat hubungan antara stres kerja dengan sindrom metabolik. Nah, kemudian akhirnya saya ambil celah di situ untuk menyusun penelitian sindrom metabolik dengan melihat apakah ada hubungan antara variabel-variabel dan khususnya tadi variabel stres kerja. Nah, jadi memang kita tuh penting untuk, melihat perkembangan penelitian ini ya, sehingga kita bisa tahu kita itu mau melakukan hal hal yang berbeda seperti apa. Hal berbeda ini tentunya nggak harus yang rumit, tidak harus sesuatu yang, eee, ya yang terlalu gimana-gimana ya, yang penting kita bisa melihat apakah misalnya, oh ternyata penelitian dengan sindrom metabolik sudah banyak pada pekerja, namun misalnya ya, pada sektor informal, pekerja informal gitu belum banyak gitu misalnya. Jadi yang pekerja office, jadi penelitian kemarin saya itu pada, pekerja office ya, dengan, dengan dasar pekerja office itu sedentary lifestyle-nya cukup tinggi. Nah, kemudian bisa jadi nih celah berikutnya dari penelitian yang lain apakah ada nih dugaan, kerentanan sindrom metabolik pada pekerja sektor informal. Bisa jadi karena, eee eee, perilaku makan yang kurang baik misalnya, skip breakfast misalnya, atau yang lain sebagainya, bisa berpengaruh pada, risiko sindrom metabolik, itu juga bisa. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk membaca saran-saran penelitian. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita bisa mengambil pelajaran. Biasanya itu di penelitian-penelitian ditulis keterbatasan penelitian ini. Ya, misalnya keterbatasan penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga misalnya hasilnya eee eee, kurang bisa di atau gimana ya, kalau data sekunder itu sebetulnya nggak apa-apa sih, cuman mungkin kita tidak bisa mengkontrol sesuai yang kita inginkan ya, peneliti ya, karena kita hanya mendapatkan data sesuai pengukuran saat itu. Tapi ternyata misalnya di teori yang kita gunakan pengukuran, obesitas yang baik itu menurut lingkar pinggang, tapi data sekunder kita menggunakan IMT. Nah, jadi kita bisa lihat tuh dari penelitian yang sudah ada ternyata peneliti tersebut menyampaikan bahwa, eee, penelitian ini dengan data sekunder terbatas, hanya bisa menggunakan kriteria IMT. Padahal dari teori yang lain, menyebutkan lingkar perut itu memiliki hubungan yang cukup kuat dengan terjadinya sindrom metabolik. Nah, kalau kita bisa lihat saran dari penelitian itu, artinya kita bisa punya ide, "Oh, artinya saya mau neliti variabelnya menggunakan lingkar perut nih, karena masih minim," gitu misalnya ya. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama kita siapin keyword dulu. Nah, keyword ini, Bapak Ibu bisa menggunakan sebuah, web ya, nanti saya akan pandu. Jadi kita bisa membuat beberapa pancingan. Jadi kalau kita mau pancing, untuk bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan tentunya pancingannya harus benar ya,
nggak asal-asalan gitu ya. Jadi kita bisa persiapkan topik kita seperti apa dan kita siapkan kata kunci dan sinonimnya, seperti itu. Kemudian kita lakukan pencarian, bisa dengan cara cetak, tapi untuk saat ini, saran saya kita bisa maksimalkan penulisan secara online ya, Bapak Ibu ya, atau dari laporan dan juga dari perundang-undangan. Ini juga penting perundang-undangan ya, kebijakan yang sudah ada dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa mencatat referensi yang sudah kita atau sumber informasi yang sudah kita baca. Sangat disarankan Bapak Ibu menggunakan reference manager, misalnya Zotero ini gratis atau Mendeley juga gratis. Atau memang kalau misalnya tidak nyaman menggunakan reference manager, eh, bisa mencatat manual. Tetapi saya pribadi lebih senang menggunakan reference manager walaupun sedikit rumit di awal, tetapi ketika kita memanage daftar pustaka itu sangat menghemat waktu. Nah, kalau sudah kita membaca, jangan lupa untuk melakukan tahap analisis ya. Jadi kita baca dari beberapa sumber, dari beberapa buku, mana ya teori yang memiliki unsur yang kebaruan gitu ya, dan cocok dengan topik kita. Kalau kita sudah membandingkan dan kita sudah menemukan posisi penelitian kita, ya kemudian kita bikin kerangka teorinya, kita tulis, dan kita juga tuliskan eh, kajian teori ya. Jadi kalau di bab 2 itu ada 2 bagian. Yang pertama, penjelasan mengenai teori tersebut. Yang kedua adalah di akhir bab 2 itu Bapak Ibu biasanya melihat ada diagram. Nah, itu disebut kerangka teori. Nah, kenapa saya menyampaikan kerangka teori dulu yang ditulis? Karena dengan kerangka teori itu memudahkan kita membuat poin-poin apa nih yang selanjutnya akan saya tulis gitu ya. Jadi sistematis dan sinkron antara tulisan yang kita buat di bab 2 dan juga antara diagram yang kita bikin gitu. Misalnya di diagram yang kita bikin, faktor-faktor yang menyebabkan sindrom metabolik itu misalnya ada faktor individu, ada faktor lingkungan gitu misalnya. Dari faktor individu misalnya ada aktivitas fisik, kemudian lingkungan misalnya ada ketersediaan pangan gitu ya, misalnya ketersediaan makanan yang sehat gitu misalnya. Nah, tetapi di bab 2 kita ternyata nggak membahas ketersediaan makanan sehat. Nah, itu tidak disarankan seperti itu. Jadi harus lengkap sesuai dengan kerangka teori yang kita miliki dan harus sinkron. Nah, sesudah itu baru kita tulis ya, sesuai poin-poin yang sudah kita buat di diagram. Kemudian jangan lupa untuk melakukan parafrase untuk menghindari plagiat. Dan juga kita bisa gunakan teknik meringkas. Jadi misalnya ada beberapa teori dari beberapa sumber itu memiliki kemiripan, kita ringkas jadi satu, misalnya dalam bentuk tabel perbandingan. Misalnya saya dulu menggunakan tabel ini untuk menyusun kriteria sindrom metabolik dari berbagai referensi. Misalnya menurut NCEP itu bunyinya gimana, saya tulis di tabel. Menurut uh, dia apa tuh saya lupa, International Diabetes Federation ya, IDF itu kriterianya bunyinya seperti apa saya tulis di tabel. Sehingga sangat mudah ya membandingkan dari kriteria yang sudah ada itu tanpa harus kita menuliskan di paragraf terlalu kemana-mana ya seperti itu. Kemudian yang terakhir jangan lupa ditulis kutipan. Jadi setiap paragraf yang kita tuliskan itu memiliki identitas dia sumbernya dari mana. Dan sesudah semuanya kita tulis baru kita review. Tadi saya tulisnya udah baik belum? Ada typo tidak? Ada bahasa yang diulang atau ambigu atau malah ada alur yang membosankan dalam membaca gitu ya. Ini adalah contoh tabel yang bisa Bapak Ibu gunakan nanti untuk mencatat hasil identifikasi telah pustaka. Jadi, telah pustaka tadi kan saya sampaikan di sini sumbernya selain dari textbook ya, itu ada nomor 2 dan 3 dari paper ya Bapak Ibu. Nah, dari penelitian itu langsung kita catat yang relevan dengan penelitian kita. Sehingga kita bisa tahu perkembangan penelitiannya sudah ada seperti apa, saran-saran penelitian tersebut apa yang bisa kita pakai, dan perbedaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang kita mau teliti itu apa. Gitu. Misalnya penelitian sebelumnya hanya banyak meneliti tentang hubungan antara diet dan physical activity dengan sindrom metabolik, terus juga pada
pada masyarakat perkotaan pedesaan misalnya. Nah, namun masih minim yang Aku mau pergi pada main dulu ya. pekerja gitu. Jadi di sini bisa saya tuliskan perbedaannya dengan penelitian saya adalah belum ada penelitian atau masih minimnya penelitian yang mengkaitkan antara diet, kemudian antara stres kerja dengan sindrom metabolik pada pekerja. Nah, kemudian dalam menyusun bab 2, ketika tadi kita sudah berhasil membuat tabel literatur review, berarti kan kita udah tahu ya posisi penelitian kita seperti apa, variabel apa yang mau kita teliti. Nah, kita sudah bisa tahu tujuan penelitian kita. Bisa kita sambil melengkapi di bab latar belakang. Nah, tadi sesudah kita menulis bab 2, ya, kita checklist ya, kita review ya. Ini adalah lembar checklist yang digunakan saat mereview. Jadi kan tadi ada tahap di sini review ya. Nah, pada saat mereview itu kita bisa gunakan beberapa checklist ini. Kita cek kita apakah sudah tidak plagiat, kita gunakan kutipan, kita gunakan parafrase, dan kita sintesis misalnya diringkas ya. Kalau parafrase itu saat ini sudah ada teknologi ya. Jadi bisa menggunakan berbasis web juga ya. Kemudian yang nomor 2, selalu menambahkan rujukan. Jadi setiap paragraf yang kita kutip harus ada rujukannya. Nomor 3 adalah memang penulisan yang baik itu adalah dengan bahasa kita sendiri, dengan hasil sintesis kita sendiri, hasil pemahaman sendiri, dan kata-kata sendiri. Kemudian diperhatikan bab 2 itu bukan lomba untuk paling banyak jumlah lembarnya. Biasanya kan kita insecure ya, kok teman saya proposalnya tebel banget, ternyata yang paling tebel cuma bab 2-nya. Tapi bab pembahasannya sedikit gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bab 2 itu bukan banyak-banyakan jumlah halaman, tetapi benar-benar kita memperhatikan kualitas. Jadi kita harus melihat referensi yang kita gunakan valid enggak, kemudian baru atau enggak gitu ya rujukan yang kita gunakan. Jadi walaupun banyak, tapi kalau itu teorinya lama dan udah nggak berlaku, ya buat apa gitu, sayang banget. Kemudian yang kelima adalah ketika kita menyusun, perhatikan bahasanya mudah dimengerti dan juga konsisten. Biasanya kalau saya menemukan di proposal mahasiswa itu ada mereka tidak tidak konsisten gitu misalnya. Nanti variabelnya ditulis di atas umur, nanti di bawah ada lagi usia. Atau misalnya misalnya saya meneliti sindrom metabolik, tapi nanti di bagian lain saya nulisnya PTM gitu. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi ketika kita sudah memilih satu istilah yang kita tetapkan, maka kita gunakan istilah tersebut. Kemudian ringkas, tidak berulang dan tidak bertele-tele. Kemudian tadi pastikan antara kerangka teori yang kita gunakan, yang sudah kita buat, dengan isi dari bab 2 itu sinkron, logis, dan sistematis. Iya, ini beberapa tips yang bisa digunakan, yaitu membuat keyword dan kombinasinya sebelum kita melakukan pencarian. Nah, kemudian setelah kita lakukan pencarian, kita susun hasil bacaan penelitian-penelitian terdahulu di dalam sebuah tabel literatur review. Kemudian baru kita nyusun kerangka teorinya, baru ke isi dari bab 2-nya kita tulis naskahnya gitu ya, isinya itu apa narasinya. Jadi jangan kebalik, biasanya langsung bikin narasi, langsung bikin, paragrafnya gitu ya. Tapi ketika nyusun kerangka teori, nanti beda lagi bunyinya. Jadi kalau bisa jangan seperti itu. Jadi biar sinkron kerangka teori dulu, baru tinggal dilengkapi di, bab 2-nya. Yang ketiga, saat ini kita sangat bisa untuk melakukan literatur online. Yang keempat, segera untuk menginstal dan mencoba menggunakan reference manager, tadi misalnya Zotero atau Mendeley. Dan yang kelima, ini biasanya baik di latar belakang maupun di bab lainnya, ketika saya sendiri juga sering mengalaminya, kayak
Ini kalimat yang saya gunakan udah bagus belum ya? Nah, eee, saran saya untuk bagus atau tidaknya itu nanti belakangan aja kita editnya terakhir, rapikan belakangan, yang penting apa yang ada di kepala saat itu kita tulis ngalir dulu aja. Nah, nanti baru kita lihat ini sistematis enggak, logis enggak gitu ya, atau mungkin ada yang ditukar, oh paragrafnya harusnya yang ini dulu, yang bagian ini harusnya di atas atau di bawah gitu. Jadi, biar enggak kita stuck terlalu lama. Setelah ini kita akan mempraktikkan, eee, kegiatan-kegiatan dalam melakukan tinjauan pustaka. Yang pertama adalah menciptakan keyword, kemudian yang kedua mencari literatur, yang ketiga membuat, pencatatan sumber informasi, yang keempat adalah menyusun tabel literatur review, dan yang kelima menulis dengan bahasa sendiri. Tentunya tidak jadi dalam satu hari Bapak Ibu, ini akan berprogres selama beberapa minggu ke depan. Nah, untuk pencarian keyword kita bisa menggunakan Mesh, jadi nanti bisa diketikkan di, eee, apa ini namanya ya, pencarian masing-masing. Ini alamatnya mesh nanti akan saya ketikkan ya, tidak bisa terlihat ternyata di sini. Oke, mesh.nlm.nih.gov. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ketikkan di sini, topik yang mau diteliti, ya. Kemudian nanti akan keluar hasilnya beberapa, sinonim dari topik tersebut, nanti kita akan coba bersama. Nah, untuk pencarian literatur online, selain dari jurnal yang ada di Indonesia, misal dari Google Scholar atau jurnal yang tercinta, Bapak Ibu sangat disarankan untuk menggunakan database internasional. Misal dari Scopus, Science Direct, dan lain sebagainya, karena akan lebih kaya ya nantinya. Jadi kalau bab 2 atau bab 1 Bapak Ibu ini disusun dengan berbagai referensi, itu sangat kuat gitu posisi penelitian kita ya. Nah, ini reference manager bagi Bapak Ibu yang belum melakukan instalasi, boleh mendatangi di web masing-masing. Ini Zotero gratis ya, Mendeley juga gratis. Kemudian ini contoh yang bisa kita lakukan saat membuat tabel literatur review. Ini dari mahasiswa ya. Memang ini masih proses, jadi belum final. Jadi, mahasiswa bimbingan saya sudah mulai menyusun dari berbagai bacaan tentang burnout di sini yang mau diamati. Jadi ada namanya, judul, variabel yang diteliti, metodenya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa. Harusnya ada satu kolom lagi yang menggambarkan perbedaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian kita. Nah, ini juga ada contoh lain. Ini saya juga sedang menyusun penelitian. Di sini saya tulis, saya lebih senang menulis di Excel, Bapak Ibu, jadi lebih enak ya penyimpanannya. Jadi ada penulis, judul, kemudian masalah, tujuan, metode, instrumen, sampelnya bagaimana, hasil, dan saran. Jadi saya sangat melihat saran dulu biasanya. Apa sih kekurangan dan kelebihan penelitian ini, itu biasanya ditulis di bagian kesimpulan saran ya. Nah, ketika kita tahu baru saya bisa menilai kayaknya penelitian ini bisa saya kembangkan gitu ya. Jadi seperti itu. Iya. Oke, baik. Semoga cukup untuk pengantar dari mata kuliah pada hari ini, yaitu mengenai literatur review. Selanjutnya nanti kita akan langsung praktik saja di Zoom, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan kita coba, yaitu bagaimana menggunakan mesh ya, di sini, dan nanti kita akan coba untuk yang lainnya juga. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.